action. You should know up front, this is not a love story. Drama. When the ship docks, I'm getting off with you. I had a bad habit of underestimating you. You must train hard. Comedy. This is Newspapers! It's your son. Horror. Movie or review. Halo pemirsa WPI TV, kita kembali lagi di Movie on Review bersama siapa? Ranim. Dan kita hari ini akan membicarakan tentang bapak saya yang namanya Tim Burton. Aduh, bapak saya. Ya sebenarnya bukan bapakku juga sih, jadi dia itu Tim Burton. Dia itu direktur ternama di Amerika. Nggak di Amerika juga sih, di semuanya. Dia juga animator. Dan yang paling penting dari semuanya ini adalah Tim Burton ini biasanya bikin film yang agak-agak gotik gitu ya, agak-agak gelap gitu. Nah untuk pertama kita akan lihat trailer pertama kita, Edward Scissorhands. Ini dia. Di sebuah kastil di atas bukit, hiduplah seorang penemu yang dapat menciptakan manusia. Ia menciptakan manusia lengkap dengan tubuh dan otak seperti manusia pada umumnya. Ia memberi nama ciptaan itu Edward. Tetapi sayang, penemu itu meninggal sebelum menyelesaikan kedua tangan Edward. Kedua tangan Edward masih berupa gunting besar. Sejak saat itu, tinggallah Edward di kastil itu seorang diri. Hingga suatu hari, seorang sales kosmetik yang bernama Peck berkunjung ke kastil itu untuk menawarkan kosmetik, dan lalu ia menemukan Edward yang hidup sendiri di sana. Peck mengajak Edward untuk tinggal di rumahnya. Keberadaan Edward di dalam rumah Peck dengan kondisi yang tidak normal dan unik menjadikannya bahan pembicaraan tetangga-tetangga Peck. Salah satu dari mereka bahkan ada yang menganggap Edward sebagai keturunan iblis. Peck memiliki seorang putri yang bernama Kim, dan Edward pun menyukai Kim setelah melihat fotonya untuk Years spent in pertama kali. isolation have not equipped him with the tools necessary to judge right from wrong. He's had no context, he's been completely without guidance. It seems clear that his awareness of what we call reality is radically underdeveloped. Just get out of here, okay? Just go! His name was Edward. Gimana tadi trailernya? Horor nggak? Film ini agak jadul, bukan agak ya, emang udah jadul ya, tahun 1990. Dan ada beberapa fakta yang mungkin kalian nggak ngerti, dan mungkin juga kalian pasti belum nonton pasti kan. Jadi fakta pertama nih, beberapa orang sempat jadi bahan pertimbangan Tim Burton sebelum dirinya menetapkan Johnny Depp sebagai pemain. Sebut aja deh Tom Cruise, Tom Hanks, Robert Downey Jr., dan Michael Jackson. Tapi pada akhirnya Tim Burton terlalu jatuh cinta nih sama Johnny Depp. Akhirnya dia kolaborasinya nggak cuma di Scissorhands ini, tapi juga di beberapa film Tim Burton yang lainnya.
Fakta kedua, untuk mendalami aktingnya sebagai Edward, Johnny Depp menjadikan Charlie Chaplin sebagai bahan referensi gimana membuat orang jatuh simpati tanpa membutuhkan banyak dialog. Wow, keren juga ya, yang jadi contoh itu Charlie Chaplin, karena kalian pasti tahu lah Charlie Chaplin, gak usah dijelasin ya. Terus nih, di fakta ketiga, untuk membuat tangan guntingnya itu, Tim Burton mempekerjakan Stan Winston yang nantinya juga bakal ngebantu Tim Burton mendesain make up si Penguin di Batman Returns. Film yang disutradari oleh Tim Burton ini memiliki cerita yang sangat unik. Gak heran lagi emang sih, beberapa film Tim Burton yang lain juga punya cerita yang unik. Katakan aja deh, Charlie and the Chocolate Factory, Dark Shadow, dan Alice in Wonderland. Dan dari ketiga film itu, Tim Burton hampir semua dari film-filmnya itu dia memilih Johnny Depp sebagai peran utamanya. Nggak ngerti sih alasannya apa. Tapi menurutku mungkin karena si Johnny Depp itu emang selalu sangat berhasil ngebawain setiap tokoh di film-filmnya. Meskipun beberapa di antaranya adalah tokoh yang nyentrik, kayak di Captain Jack Sparrow, di Pirates of the Caribbean. Nah, film ini mendapat nominasi Golden Globes USA dalam kategori Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Comedy or Musical. Dan juga menangin Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films USA dalam kategori Best Fantasy Film. Dan dapat rating 7,6 di Rotten Tomatoes dan 8,0 di IMDb. Sekarang kita ngebahas tentang Tim Burton. Kalian tahu nggak Tim Burton itu lahirnya di mana? Di Burbank, di California. Tapi bentar lagi baru dibocorin ya. Bentar lagi kita ada iklan. Bukan bentar lagi sih, sekarang kita iklan. Oke, sorry, kesalahan teknis. Iklan. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.ac.id. WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Bring the world into you. Movie or review. Sekarang kita mau ngebahas tentang Tim Burton-nya ya. Kan tadi kan udah Edward Scissorhands filmnya. Sekarang kita bahas tentang Tim Burton. Ada yang tahu nggak Tim Burton itu lahirnya tanggal berapa? Nggak tahu ya? Kasian deh. Tim Burton itu lahirnya tanggal 25 Agustus 1958. Jadi umurnya sekarang mungkin sekitar 55 tahun ke atas ya. Nggak ngerti juga sih. Jadi gini, dia itu sutradara Amerika Serikat yang terkenal sama gaya-gaya gotik atau noirnya. Kesan yang tampil dalam film-film Tim Burton itu adalah kesan suram dan sedikit humor gelap. Kesuksesan Tim Burton diraih lewat film Batman Returns yang menurut banyak kritikus merupakan film Batman terbaik. Tim Burton juga dikenal lewat kolaborasi tetapnya dengan Danny Elfman, komposer musik filmnya. Hampir nggak pernah sih Tim Burton ngebuat film tanpa Danny Elfman ini sebagai komposer musiknya. Dulunya nih, kalian tahu nggak? Tim Burton itu sekolahnya di Institute of the Arts milik Walt Disney. Dia sempat jadi animator buat Disney juga. Film-film garapan Burton selalu punya gaya sendiri.
naskahnya nggak lepas dari sumber dan kisahnya yang dia ubah menjadi versi dan gayanya sendiri. Film-film Tim Burton juga nggak lepas dari genre-genre tertentu yang memungkinkan untuk menggunakan sentuhan estetiknya yang khas bernuansa gelap dan suram. Di film-film Tim Burton juga identik dengan tema-tema gelap yang sesuai dengan gaya artistiknya. Tema kematian atau afterlife sering muncul dalam film Tim Burton. Nah, ada Big Eyes, film terbaru dari Tim Burton. Film terbaru sutradara spesialis visualisasi gotik tersebut bakal mengangkat kisah nyata dari Margaret dan Walter Keane. Dalam film keduanya, tokoh tersebut diperankan oleh Adams dan Waltz. Keduanya adalah pasangan suami istri yang membuat gambar anak kecil dengan bola mata yang besar. Ceritanya gitu tuh, gambar tersebut nyatanya menjadi sensasi di tahun sekitar 50-60-an. Terus Walter mengklaim bahwa lukisan tersebut adalah hasil karyanya sendiri hingga suatu saat sang istri memberi perlawanan lewat jalur hukum. Istrinya, si Margaret, yang telah berpisah dengannya tersebut mengungkap fakta mengejutkan bahwa semua lukisan tersebut adalah hasil karyanya seorang. Wow. Nah, sekarang kita ke VT review, ke VT Sweeney Todd, film yang lain. Ini dia. This is the tale of an ordinary man who had everything. Barker, his name was. Benjamin Barker, seorang tukang pangkas rambut yang kembali ke London dengan nama samaran Sweeney Todd. 15 tahun sebelumnya, Barker melarikan diri dari London karena difitnah telah membunuh oleh Turpin, seorang jaksa korup. Selain itu, Turpin juga memperkosa istri Barker hingga mengakibatkan istrinya bunuh diri dengan menenggak racun. Dengan penuh amarah dan dendam, Barker alias Sweeney Todd membuka kembali salon pangkas rambutnya di Fleet Street, lantai kedua di atas kafe Mrs. Mary Lovett. Di salon pangkas rambutnya ini, Sweeney Todd melakukan pembunuhan terhadap siapa saja yang membahayakan dirinya dengan cara yang keji, yaitu dengan menggorok leher mereka menggunakan pisau cukur. No. These are desperate times. Desperate measures are called for. All right! You, sir! No one's in the chair. Come on, come on! Sweeney's waiting. I want you, bleeders. You, sir! Two, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. I can guarantee the closest shave you will ever know. May the good Lord smile on you. You're poking mad. The years no doubt have changed me. That's all very well, but what are we going to do about him? Hai pemirsa. Udah lihat kan trailernya Sweeney Todd tadi? Keren ya? Aku penasaran banget pengen nonton. Jujur sih belum nonton, tapi bakal aku tonton. Sweeney Todd ini adalah film karya Tim Burton yang dirilis pada tahun 2007. Udah lama kan? Nah, film ini mengisahkan kehidupan seorang pemangkas rambut di era Victorian yang bernama Sweeney Todd. Ia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah memenjarakannya dan memisahkannya dari istri beserta anak perempuannya. Sehingga ia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin yang membunuh pelanggannya dengan menggorok leher mereka dengan pisau cukur. Oh my god. Wow, itu serem banget. Terus dia juga dibantu sama Mrs. Lovett yang menjadikan daging korbannya menjadi komposisi dari kue pie yang dijual di kedai kue milik Mrs. Lovett. Jijik banget sumpah. Di film ini, tahu nggak? Ini tuh filmnya ini sebuah adaptasi dari sebuah musikal klasik karangan Stephen Sondheim yang sebelumnya juga pernah dibuat dengan judul yang sama di tahun 1982, tapi dengan versi yang berbeda ya.
Nah, Tim Burton menyajikan sebuah tontonan musikal dengan black comedy yang penuh dengan tambahan imajinasi ala Burton sendiri yang mampu menyulap para penonton. Tahu nggak, film ini memenangkan Academy Awards USA 2010 dalam kategori Best Achievement in Art Direction. Terus juga dapat nominasi di Golden Trailer Awards 2010 dalam kategori Best International Poster. Posternya aja menang gitu, Bo. Terus juga menangi National Board of Review USA 2007 dengan kategori Best Director, Tim Burton sendiri. Terus abis itu Best Actor juga Johnny Depp, Best Actress Helena Bonham Carter, Best Supporting Actor Alan Rickman. Tahu kan Alan Rickman itu yang jadi Profesor Snape di Harry Potter. Terus abis itu menang kategori Best Director juga Tim Burton, Best Writing John Logan, terus Best Makeup Peter Owen dan Ivana Pramorak. Di Rotten Tomatoes mendapat rating 7,7 dan IMDb ratingnya 7,5. Bagus banget kan? Abis ini akan keluar VT Bright Corps. Tapi setelah iklan. Fatin, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.steamik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Victor adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah pedesaan kecil di kawasan Eropa abad ke-19. Dalam waktu tidak lama lagi, ia akan menikahi gadis pujaan hatinya yang bernama Victoria. Namun, sebuah kejadian menjelang pernikahan mengubah semuanya. Saat berjalan menembus hutan untuk menuju ke tempat pernikahan, tanpa sengaja ia melihat tangan sebuah rangka menjuntai. Isengnya, Victor langsung memasangkan cincin pernikahan yang sedianya akan disematkan ke Victoria ke bagian jari tersebut sambil mengucap janji pernikahan. Keputusan itu berbuah fatal. Mendadak rangka tersebut bangkit dan menyebutkan kalau pria itu telah secara resmi menjadi suaminya. Dikenal dengan nama Corpse Bride, Victor langsung dibawa ke alam lain di mana ia mulai mengenal roh yang ternyata selain cantik juga memiliki sifat unik itu.
the newlyweds. Sorry, aku bukan mayat. Tadi itu film kartun karya Tim Burton yang judulnya Corpse Bride. Mayat-mayat kayak gitu. Nah, film Corpse Bride Corpse Bride. Film Corpse Bride ini adalah stop motion animation feature seperti The Nightmare Before Christmas. Pengisi suaranya antara lain Johnny Depp, Helena Bonham Carter lagi-lagi. Terus ada Emily Watson, Albert Finney, dan Christopher Lee. Di The Nightmare Before Christmas, Tim Burton nggak cuma jadi sutradaranya. Di sini kurang lebih sama sih, Tim Burton memberikan arahan sedangkan eksekusi secara detailnya ditangani oleh Mike Johnson. Kalau di The Nightmare Before Christmas dan Stand By nggak dihitung, ini adalah film ke-11 pasangan Tim Burton dan D.E. atau Daniel Elfman. Film ini mengumpulkan kurang lebih beberapa juta dolar di Amerika dan memperoleh kurang lebih beberapa juta dolar Amerika juga. Susah sih ngomongnya, banyak banget soalnya. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 117 juta US dollar. Wow. Corpse Bride ini merupakan film animasi musikal yang bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Victor yang diisi suaranya oleh Johnny Depp, anak saudagar kaya yang akan menikahi anak dari keluarga miskin Victoria yang diisi suaranya oleh Emily Watson. Tapi siapa yang tahu kalau Victor justru menikah sama si mayatnya itu tadi, Corpse Bride itu yang dikasih yang pengisi suaranya itu Helena Bonham Carter. Kok bisa gitu, kenapa, gimana ceritanya? Ya nanti ditonton sendiri aja di rumah. Film kartun ini memenangkan Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films USA tahun 2006 dalam kategori Best Animated Film. Woohoo! Dan dapat rating 7,2 di Rotten Tomatoes dan IMDb dengan rating 7,4. Bagus kan? Abis ini mau ngebahas tentang Frankenweenie. Bukan abis ini, sekarang. Frankenweenie atau animasi hitam putih yang nggak terlalu menyeramkan juga sih kayaknya. Ini stop motion juga. Orang gila mana yang bisa berpikiran seperti itu? Tim Burton tentu saja. Dan film ini remake dengan judul yang sama, yang bikin Tim Burton dipecat dari Disney tahun 1984. Wow, Disney kamu jahat banget sih sama bapakku. Oke, dramatic. Sedangkan versi panjangnya dibuat dalam format animasi walaupun tetap setia dengan format hitam putihnya. Jadi kartunnya ini tetap hitam putih, terus ditambahin embel-embel apa gitu. Embel-embel 3D kayaknya, jadi biar lebih kesannya lebih wah. Dan di perilisan film ini terjadi konflik antara Tim Burton dengan pihak Disney, di mana saat itu Burton diminta film keluarga atau apa gitu. Nggak ngerti juga sih. Terus Tim Burton ini, film Frankenstein ini yang dibuat sama Tim Burton nggak terlalu mengirikan untuk menonton anak-anak. Soalnya visualisasinya emang agak-agak horor, cuman nggak terlalu serem juga sih. Mungkin ada komedi-komedinya dikit. Aku pernah nonton tapi lupa kayaknya. Terus hal itu membuat Tim Burton dianggap menyia-nyiakan budget yang diberikan dan dipecat oleh Disney. Disney kan jahat kan? Disney tuh jahat banget. Tapi selang hampir 30 tahun kemudian Disney kembali memberikan lampu hijau bagi Burton untuk membuat ulang proyek ini. Dapat rating 7,0 di IMDb dan Rotten Tomatoes 7,6. Frankenweenie adalah film animasi pertama yang sengaja dibuat dalam format black and white. Terus hal kedua ada lagi, film animasi ini dibuat dengan teknik stop motion. Film ini punya format 24 frame per second. So, untuk membuat film Frankenweenie yang berdurasi 87 menit ini, para animator harus melakukan 24 kali gerakan foto untuk menghasilkan 1 detik film. Wow! Selama 1 minggu, rata-rata animator hanya memproduksi animasi berdurasi 5 detik. Gila, nggak mau jadi animator aku. Oke. Itu buat hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat yang udah ngebantu dengan tema Tim Burton kali ini. Lalu kita akan closing. Add Facebooknya, add Twitternya yang bentar lagi bakal muncul. Terus di websitenya wpitv.stimik-wp.ac.id. Dadah, love you.
He was a great dog, a great friend. The best dog a kid could have. When you lose someone you love, they never really leave you. They just move into a special place in your heart. I don't want him in my heart. I want him here with me. I know. If we could bring him back, we would. I'm sorry, boy. Sparky! I can't believe it! Your dog is alive! Sparky, shh. Easy, boy. I can fix that.